Tapi karena setelah sampai itu kayak terbayar ya, auranya, religinya kental banget. Saya pegang nih, saya pegang bangunannya. Nah ini saya ketemu sesuatu yang menarik. Ini ornamennya ini kental sekali dengan ini benda-benda antik Cina. Sunan Kudus ini menghormati. Dia juga tidak makan lembu, Kang, tapi diganti dengan kerbau. Sebenarnya kayak banyak orang yang pakai putih-putih gitu, kayak bawa semacam persembahan, terus naik ke atas menaranya itu. Dengar-dengar mitosnya di makam Sunan Kudus ini juga ada Raja Kalah Cakra. Itu mungkin bisa dijelaskan, Kang. Di gapura makamnya itu Ya. beberapa orang tuh ada yang megang langit-langit gapura, itu ada artinya nggak sih, Om? Ada beberapa peninggalan sejarahnya, termasuk Pancuran 8 nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sahabat Joy, kita hari ini sekarang berada di Masjid Menara Kudus, yang tentunya masjid ini sangat unik, dan Menara Kudus ini adalah perpaduan antara Islam dan Hindu Buddha. Dan masjid ini juga didirikan oleh seorang wali ya, Kang ya? Ya, betul. Yaitu Sunan Kudus. Seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti kami. Ya, sahabat Joy, setelah kami tadi ke Menara Kudus dan juga ke makam Sunan Kudus, karena tadi itu di sana hujan, jadi kami cuman ambil gambar-gambarnya saja di sana, dan kita lanjut di sini bincang-bincangnya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan, Kang Dominik, dari perjalanan kita tadi. Baik, Kang Dodi, perjalanannya sebenarnya ini ya melelahkan, karena saya nyopir nih. Iya. Nah, tapi karena setelah sampai itu kayak terbayar ya, auranya, religinya kental banget. Ini jadi nggak merasa lelah. Padahal kita sempat kehujanan juga ya. Dan akhirnya kemarin tuh kita tidak sempat untuk menceritakan atau mengungkap sejarah yang ada di sana. Tapi kita usaha untuk kembali ke sini, Kang ya. Iya. Kembali sini untuk menceritakan. Nah, kebetulan kita ini berada di area Masjid Menara Kudus. Nah, jadi sekalian kita eksplor lagi, Kang. Ya, benar. Jadi gini, sahabat Joy, karena kemarin tuh juga hujan, terus ramai juga. Jadi ya sempatlah kita menceritakan suasana yang ada di sana. Baik, Kang Dominik, hasil retronya kemarin seperti apa, Kang Dominik? Bisa dijelaskan? Oke, Kang Dede. Kalau kemarin ini ya, saya sempat retro di area menaranya, Kang. Saya pegang nih, saya pegang bangunannya. Nah, ini saya ketemu sesuatu yang menarik. Nah, ternyata desainnya ini memang sudah dirancang secara khusus sama Sunan Kudus ya. Nah, bahkan untuk mencetak batanya ini benar-benar sudah dipersiapkan. Untuk yang trapnya atas ini berapa, yang lantainya ini berapa, ini sudah dihitung. Dan dia juga memadukan beberapa kultur. Yang pertama kultur Hindu yang sangat kental, lalu ada kultur Cinanya, karena Sunan Kudus waktu itu juga berhubungan baik dengan etnis Cina yang ada di daerah Pantura sini. Karena pada saat itu sekitar tahun 1740 banyak etnis Cina yang melarikan diri sampai ke sini, sampai ke Kudus ini, dan itu juga diterima baik oleh warga masyarakat di Kudus, yang notabene adalah banyak murid-murid dari Sunan Kudus yang tinggal di sini. Nah, akulturasi terjadi di sini, Kang. Jadi dari menara itu sendiri perpaduan antara budaya dan agama ya, Kang ya? Benar. Jadi ada budayanya yang menggabungkan antara etnis Cina dan Jawa. Lalu dari religinya itu antara agama Hindu dan agama Islam, Kang. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari ini ya, dari keramik-keramik yang digunakan untuk ornamennya di Menara Kudus ini. Ini ornamennya ini kental sekali dengan ini benda-benda antik Cina. Jadi kayak semacam ini, kayak semacam piring-piring keramik itu yang ditempel-tempelkan itu. Nah,
Nah ini sangat menarik Kang, sangat menarik. Dan yang buat salut saya tuh ternyata di Kudus tuh toleransi antar umat beragamanya sangat bagus sekali. Jadi dulu karena di sini banyak orang Hindu, Sunan Kudus ini menghormati. Dia juga tidak makan lembu Kang, tapi diganti dengan kerbau. Makanya di sini banyak masakan-masakan yang ini ya, yang bahan dasarnya tuh terbuat dari kerbau, kayak semacam soto Kudus yang dari kerbau itu. Selain itu, masyarakat sini bisa menyatu dengan etnis lain tuh bisa dibuktikan di area Masjid Menara Kudus ini ada sebuah kelenteng Kang, yang kebetulan ini di depan kita nih kelentengnya. Nah ini nanti bisa dilihat. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa masyarakat sini sangat menghargai toleransi atau sangat menghargai kebersamaan baik dalam kebudayaan maupun religi. Makanya di daerah Kudus ini Kang, kearifan lokalnya sangat beraneka ragam karena ada berbagai macam etnis dan budayanya. Kan sampai sekarang masih dijaga ya Kang oleh masyarakat sekitar, kayak itu tidak boleh menyembelih sapi, terus diganti dengan kerbau. Mungkin filosofinya itu dulu waktu Sunan Kudus itu menghormati seperti agama Hindu Buddha ya Kang ya. Benar Kang. Soalnya kalau di agama Hindu Buddha itu kalau sapi itu didewakan Hewan suci ya, didewakan, hewan suci. Ini adalah salah satu ini Kang, salah satu bentuk penghormatan. Karena dari Sunan Kudus sendiri juga mencintai masyarakat Kudus yang dulunya leluhurnya tuh umatnya banyak yang menganut ajaran Hindu. Jadi syiar agamanya Sunan Kudus waktu itu melalui kearifan lokal. Oh iya benar. Melalui kearifan lokal. Ini yang bikin saya merinding kadang tuh. Jadi ketika saya sini itu datang lelah, capek. Jadi tidak jadi nih kan terbayar dengan pemandangan dan aura yang sangat mengesankan ini. Mungkin dari adik saya Michelle, dari energinya sendiri atau apalah, bisa dijelaskan? Auranya mungkin. Auranya ya. Auranya masjid itu. Kan udah jelas kalau masjid biasanya auranya adem ya. Iya. Itu auranya adem banget, terus yang rasa nyaman. Cuman pas sampai di masjidnya itu biasa lah dapat potongan-potongan film seperti biasa. Itu potongan-potongan filmnya kayak banyak orang yang pakai putih-putih gitu, kayak bawa semacam persembahan, terus naik ke atas menaranya itu. Tapi nggak tahu itu acara apa, tapi mereka bawa kayak persembahan gitu. Terus juga kagum banget sama menaranya, kayak akulturasi banyak budaya jadi satu gitu. Lalu Kang, dengar-dengar mitosnya di makam Sunan Kudus ini juga ada Raja Kalah Cakra. Itu mungkin bisa dijelaskan Kang, Gapura itu. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan sejarah perkembangan kerajaan Demak Bintoro pada saat itu. Pemerintahannya ini terjadi pergolakan, terjadi perebutan antara Arya Penangsang sama anak mantunya Sultan Trenggono nih. Nah, Sultan Trenggono ini, anak mantunya ini yang namanya Joko Tingkir atau Raja Pajang pertama itu juga merasa memiliki hak nih. Nah, ini akhirnya dia saling memperebutkan kekuasaan dan juga bahkan tatanya juga. Nah, karena Sunan Kudus ini merasa sebagai orang yang paham soal kebaikan, soal kebenaran, maka di gapuranya itu diraja sama Sunan Kudus. Ketika itu konon ceritanya si Joko Tingkir ini sama si Arya Penangsang ini melewati ini, dan celakanya Arya Penangsang ini dianggap kurang baik. Makanya ketika melewati dia akhirnya mendapat kesialan nih, yang pada akhirnya Arya Penangsang ini terbunuh. Dan sebenarnya Arya Penangsang ini sendiri adalah murid dari Sunan Kudus, tapi dia lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya atau menjalankan hal-hal yang bersifat kebaikan ini Kang. Ya. Karena dia ini ya merasa mungkin ada sifat tamaknya untuk memiliki tahta dan pewaris kerajaan itu, akhirnya terjadi seperti ini. Jadi mitos itu sampai sekarang masih dipercaya masyarakat sekitar atau mungkin peziarah kalau melewati
Gapura Raja Cakra ini yang katanya kalau pejabat bisa lengser itu apa benar kan? Nah ini memang ada yang meyakini, terutama bagi ini Kang, bagi kalangan pejabat yang dia tidak amanah istilahnya, yang dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah ini dia akan ketakutan nih, dia tidak berani masuk ke gapuranya itu karena di situ memang disematkan Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus. Nah ini dipercaya sebagian para pejabat seperti itu Kak. Nah terus kemarin kalau aku perhatiin di gapura makamnya itu Ya. beberapa orang tuh ada yang megang langit-langit gapura, itu ada artinya nggak sih Om? Oke, ini juga bagus nih, misal ternyata juga mengamati ya. Kemarin kita ziarah juga di makamnya Sunan Kudus yang tepatnya di belakang masjid itu ya. Nah itu memang ada peziarah beberapa kali itu ketika mau masuk gapura makamnya itu dia memegang, dan memegangnya pakai tangan kanan ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya secara energi yang saya lihat itu adalah simbolis bahwa saya datang untuk mendoakan ahli kubur yang ada di situ. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu kayak uluk salam. Jadi ini saya datang untuk mendoakan ahli kubur yang ada di sini semua. Seperti itu. Terus kemarin saya juga melihat itu kan, pancuran 8 itu filosofinya apa Kang Dominik? Banyak banget ya yang di ini ya, di Masjid Menara Kudus ini banyak banget, memang ada beberapa peninggalan sejarahnya termasuk pancuran 8 nih ya. Pancuran untuk tempat wudhu itu jumlahnya 8. Jadi ini merupakan 8 simbol jalan kebenaran menuju ke Buddha Kang. Nah ada lagi nanti yang di belakang itu Kang, itu juga ada tempat wudhu yang terbuat dari gentong besar. Itu Ya. ada 2. Nah ini juga mirip yang di Demak, itu juga ada gucinya gentongkong. Nah, itu juga sama, di situ juga ada, dan itu juga diyakini bahwa air yang di situ juga membawa berkah. Jadi yang ziarah ke situ nanti bisa ambil airnya di situ Kang. Ada yang mempercayai bahwa karena di situ banyak energi bagus, banyak orang yang berdoa di situ, lalu dari airnya ini juga ada energi kebaikan mengalir di situ. Iya. Macam itu Kang. Terus pas di makam tuh kita kok disuruh lepas alas kaki, itu alasannya kenapa sih Om? Kang Dodi bisa menjelaskan sebagai umat muslim ini, atau mungkin saya? Mungkin gini, mungkin untuk menghormati para leluhur yang ada di sana, ahli kubur yang ada di sana. Jadi lebih sopan gitu Ya, ya. lebih sopan juga. Saya mau menambahkan sedikit nih. Yang dikatakan Kak Gede memang sangat tepat. Jadi memang kita menghormati semua leluhur yang ada di sana. Ada filosofi lagi bahwa ketika kita berziarah ke tempat orang suci, maka tanggalkanlah untuk menghormati. Misalnya gini Kak, di zaman keraton dulu ya, kalau mau menghadap paduka raja, itu biasanya tuh kita sandalnya nih atau alas kakinya dilepas, lalu kita kayak jengkeng tuh ya, Iya. kayak jengkeng. Nah ini sesuatu yang menghormati leluhur atau orang yang dianggap suci atau orang yang dimuliakan. Nah, jadi leluhur yang ada di sana, mungkin ahli-ahli kubur yang ada di sana, ini kan dianggap arwahnya sudah dimuliakan. Jadi ketika kita ke sana, nah ini melepaskan alas kaki ini sebagai penghormatan. Simbol-simbol penghormatan untuk menghormati orang yang suci atau arwah-orang yang suci itu, yang Dan- dimuliakan. Kalau misal sendiri auranya di makam Sunan Kudus itu seperti apa sih? Kayak apa ya, kayak ngerasa vibes-nya tuh kayak ngerasa aman. Terus Tenang. Iya tenang, terus ngerasa kayak aura sucinya tuh kerasa banget gitu. Dan kesakralannya itu Iya. sangat terjaga ya Mas ya. Iya. Bahkan nih Kang, kalau saya di makamnya itu ya, saya sendiri tuh tidak akan takut meskipun itu makam, karena Benar, auranya tuh benar. enak banget. Biasanya orang kalau ke makam itu pikirannya sudah parno dulu, wah ini horor, ini angker. Tapi kalau ke tempat wali itu beda ya Kang ya. Sangat beda kan. Bahkan masuk tuh ditinggal tidak ada orang pun, saya malah seneng di situ. Malah pengen nih Malah seneng di situ. betah-betah berlama-lama di sana. Kita dapat berkah karomahnya, kita dapat energi kebaikannya, dan ayem adem di situ tuh tentram banget. Kayak pikiran-pikiran yang ini yang terbawa tuh jadi lepas semua. Jadi rileks di situ tuh. Enak untuk meditasi, sembahyang, wiritan, sholawatan, pokoknya enak banget ya di situ.
Yang penting gini ya sahabat Joy, kalau kita berziarah ke makam para leluhur atau ke tempat-tempat para wali, yang penting kita di situ itu cukup mendoakan saja, nggak boleh minta yang gini-gini lah. Kasihan mereka, kita doakan, nanti ada karomanya sendiri. Itu secara otomatis, ya Kang Dominik ya. Jadi memang gini Kang, ketika kita mendoakan orang suci, secara tidak langsung tuh kita mendapat energi baiknya atau Benar. karomanya. Jadi nggak perlu nih kita ke situ dengan ujub khusus minta-minta atau minta keberkahan semacamnya lah. Intinya gini, kamu minta berkah, minta apapun itu sama Allah, sama Ya. Allah, sama Tuhan. Benar. Jadi nggak perlu dimanapun boleh. Kamu minta berkah, minta rezeki itu dimanapun boleh. Nggak perlu di tempat-tempat apa yang suci itu juga bisa. Nggak masalah. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Jadi nggak harus ke ini bisa. Intinya mendoakan ini ahli kubur yang di situ. Benar Kang. Terus di dalam bangunan masjidnya tuh kalau diperhatiin dalamnya kan juga ada kayak gapuranya itu yang dari batu bata itu. Itu tuh udah ada dari dulu atau buatan manusia yang baru-baru akhir-akhir ini? Buatan manusia ya. Semua buatan manusia nih Sal. Maksudnya Sal mungkin gini ya. Ini dari dulu sudah ada atau dibangunnya setelah ada masjidnya itu. Gitu maksudnya ya. Justru gapura-gapura ini adalah orisinil, asli. Sebelum ada masjid yang diperlebar itu, dulu itu sudah ada. Karena ada renovasi dan masjidnya dibikin lebih besar lagi biar bisa menampung umatnya. Nah ini terus gapura ini akhirnya dimasukkan dalam area masjid itu. Tapi tidak dipugar atau dirubah. Jadi tetap aslinya seperti itu. Jadi tetap menjaga keaslian dari peninggalan dari Sunan Kudus ini. Ya nggak ada yang dirubah intinya gitu. Cuma ditambahi. Terus di belakang kemarin kelihatannya bukan hanya makam Sunan Kudus saja ya Kang ya yang ada Ya, di situ. Betul. Mungkin yang dimakamkan di situ masih terahnya Sunan Kudus atau gimana Kang Nah, Dominik? ini yang saya lihat di situ tuh ada dari kalangan keluarganya Sunan Kudus dan benar. juga ada pengikut-pengikut setianya. Jadi kayak panglimanya, panglima perangnya. Yang kemarin kita sempat bersembayang itu adalah panglima perangnya. Ya. Juga ada punggawa-punggawanya atau pangeran-pangerannya. Nah, ini juga masih terahnya dari Sunan Kudus. Dan juga ada ulama-ulama besar yang dimakamkan di situ. Benar ya, Kang? sekali Kang. Ada beberapa ulama besar yang dimakamkan di situ. Jadi kemarin nih perjalanan kita nih meskipun singkat, tapi banyak cerita yang kita dapat. Karena memang dari energinya nih sebenarnya tuh mengalir nih Kang. Ketika di retro tuh banyak menumpuk cerita itu. Kalau diceritakan mungkin Nggak akan ada habisnya ya Kang Dominik. Mungkin ada 1-2 lagi yang kita tidak sempat ceritakan atau sempat eksplor yang sebenarnya juga menarik dan ada kaitannya dengan tradisi kearifan lokal warga Kudus sendiri. Oke, sahabat Joy, cukup ya sampai di sini hasil eksplor kita di Masjid Menara Kudus. Mudah-mudahan perjalanan kami hari ini dan yang kita bincang-bincangkan tadi menambah wawasan dan juga menambah keilmuan kita tentang kearifan lokal, kebersamaan, kerukunan antar umat yang disatukan sama Sunan Kudus. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.